Kita membicarakan terminologi dari sosiologi pembangunan itu sendiri. Oke, teman-teman. Pertama, saya akan membahas bagaimana sebetulnya sosiologi pembangunan itu dilihat dari terminologinya. Masih berkait dengan beberapa paparan saya sebelumnya bahwa sosiologi pembangunan ini memang menganalisis fenomena pembangunan dengan lensa sosiologi. Nah, di teman-teman sosiologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, karena memiliki ini juga ya, Bapak Sekretarisnya memiliki channel YouTube, Perspektif Sosiologi. Mungkin teman-teman sudah sering mengaksesnya. Artinya apa? Bahwa teman-teman di jurusan sosiologi sudah mulai artinya mengikuti tren digital hari ini, dan juga poinnya adalah beberapa paparan dari teman-teman perspektif sosiologi, tidak hanya dosennya, mahasiswanya juga lebih kepada menitik beratkan pada lensa sosiologi. Di situ ada istilah yang menjadi poin dari teman-teman bisa ambil, itu lensa sosiologi. Bagaimana sosiologi itu memiliki kacamata dalam melihat fenomena sosial. Dalam konteks ini yaitu fenomena pembangunan. Kalau hemat saya, mengartikan lensa sosial ini sekurangnya ada dua, yaitu bagaimana kita mampu menganalisis, melihat fenomena pembangunan dengan imajinasi sosiologis, yang kedua dengan perspektif sosiologi. Dibahas pada paparan sebelumnya dan juga beberapa materi tambahan di INOS, saya menitik beratkan bahwa ada dua hal sekurangnya dalam imajinasi sosiologis, yaitu seeing the general in the particular yang kemarin dibahas, bagaimana kasus bunuh diri, sosiolog mampu melihat hal yang general dari yang khusus-khusus, part by part, dan juga seeing the strength in the familiar, bahwa sosiolog ataupun kita mampu melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil dari hal-hal yang biasa, yang lumrah. Fenomena pembangunan dilihat dari imajinasi sosiologis, dilihat dari kedua hal itu. Nah, yang berikutnya, fenomena pembangunan juga dapat dilihat dari perspektif sosiologi. Sekurangnya ada 3 perspektif utama yang kita pelajari bersama, khususnya di sosiologi UIN. Yang pertama adalah perspektif struktur fungsional. Yang kedua, perspektif konflik. Yang ketiga, perspektif interaksionisme simbolik. Yang pertama, perspektif struktur fungsional, bahwa kita melihat fenomena pembangunan dari bagaimana kasus-kasus pembangunan ini mampu dipotret, mampu dilihat dari cara pandang struktural. Artinya seperti ini, di situ ada tokoh-tokoh yang sangat masyhur dalam perspektif ini. Contohnya Emil Durkheim. Emil Durkheim dengan gagasan besarnya itu terkait dengan fakta sosial. Fenomena sosial, fenomena pembangunan mampu dilihat dengan lensa perspektif struktur fungsional. Contohnya, sebelum ke contoh, saya akan melihat dulu bahwa fakta sosial yang digagas oleh Durkheim, katakan dengan struktur fungsionalnya, ini merupakan faktor-faktor yang berada di luar diri manusia. Begitu juga dengan contoh pembangunan, seperti pembangunan moda transportasi seperti jalan raya Cisumundau, katakan, yang kemarin ada teman-teman dari Sumedang, ataupun yang teman-teman di Bekasi, seperti adanya pembangunan jembatan layang ataupun LRT, MRT. Nah, bagaimana secara struktural fakta sosial itu kan sesuatu yang berada di luar manusia ya, mampu membentuk masyarakat secara kolektif. Katakan yang biasanya yang biasanya pergi ke kampus, katakan, karena memang moda transportasi yang digunakannya tidak bervariasi, artinya misalkan hanya bus saja,
Biasanya yang pergi ke kampus UIN, misalkan dari mana ya, dari Bekasi katakan, dari Bekasi itu perginya bisa jadi dari pukul 2 subuh ataupun pukul 3 subuh seperti itu. Tapi dengan ada moda transportasi yang variatif, katakan kereta cepat Jakarta Bandung sudah selesai, mungkin akan berubah, akan menggantikan waktu berangkat kita, mobilitas sosial lebih fleksibel, dari bisa jadi ke UIN Bandung dari kuliahnya pukul 7 ya. Dari pukul 6 teman-teman sudah bisa berangkat gitu dan sampai pukul 7 tepat di kampus UIN Bandung. Artinya apa? Bahwa struktur ataupun fakta sosial yang tadi itu mampu merubah perilaku manusia ataupun tindakan-tindakan manusia. Oke, saya kira teman-teman masih bingung ya. Oke, saya ambil contoh lain lagi. Dalam perspektif struktur fungsional ini kita melihat kasus pembangunan katakan ada risetnya kolega saya terkait dengan geotermal. Nah, pembangunan geotermal ini memang akhirnya dapat mampu merubah kehidupan di masyarakat sekitarnya. Bagaimana pembangunan geotermal ini bisa ya katakan dalam sosiologi industri itu dapat menyerap berbagai tenaga kerja yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan khusus katakan, tapi dengan adanya pembangunan ini mampu untuk ikut andil terlibat di situ. Oke, itu kurang lebih dalam perspektif struktur fungsional. Nanti ke depan teman-teman perlahan saja untuk memahami dalam pandangan ini. Begitu juga dengan perspektif konflik, juga bagaimana tokoh-tokoh yang cukup masyhur, katakan seperti Karl Marx, di sini mampu melihat aspek pembangunan dari sudut pandang yang lebih bukan kritis juga ya, lebih kepada sudut pandang yang timpang seperti itu, ataupun kaitannya dengan konteks konteks relasi antara kapital, relasi pekerja dengan pemodal, bagaimana relasi antara keduanya itu. Nah, di situ ada eksploitasi, ada eksklusi, dan sebagainya. Bahwa konteks pembangunan dengan perspektif ini bisa dilihat bahwa seperti pembangunan tol di Cileunyi lah katakan sebagai contoh sederhananya. Bagaimana sebetulnya dibuatnya jalan ini ataupun tadi ya contoh yang geotermal itu dalam bahwa dibangunnya geotermal ini kan lebih kepada ini ya energi dari panas bumi ya. Artinya dengan dibangunnya geotermal ini industri, bagaimana sebetulnya masyarakat di sekitar itu pada akhirnya tidak lagi mampu mengakses katakan udara yang bersih ataupun mampu mengakses kepada lingkungan yang lestari seperti itu. Ini berbagai hal yang memang bisa dilihat, bisa dipotret dengan lensa sosiologi seperti itu teman-teman. Begitu juga halnya dengan perspektif interaksionisme simbolik, bahwa fenomena pembangunan dilihat dari bagaimana ini tokohnya seperti Weber katakan, bagaimana pembangunan ini dilihat dari interaksi keseharian, interaksi masyarakat pembangunan seperti itu teman-teman. Dua hal penting ini, imajinasi sosiologis dan
perspektif sosiologi menjadi lensa bagi kita sosiolog, bagi kita yang sedang menekuni bidang sosiologi, untuk senantiasa melihat fenomena pembangunan dengan lensa ini.